Hari ini kembali menemani Anda dalam program acara keluarga Sakinah dan Alhamdulillah sore hari ini kembali bersama dengan Al-Ustadz Dr. Furkan Mawardi MPI. Kita membahas kembali di bagian kedua sore hari ini memulai hidup baru dengan penuh cinta. Kalau Pak Ustadznya kesini penuh perjuangan ya. Karena cinta itulah. Iya, cinta kepada pendengar-pendengar kita nih Pak Ustadz yang menantikan setiap kita ya di hari Kamis ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya juga nanti kita akan jawab ya. Pendengar boleh bergabung di live streaming rri.co.id dan kita juga sedang live saat ini di Facebook RRI, di alamat Facebook RRI spasi Mamuju dan juga di frekuensi 96 MHz. Untuk yang mau bergabung juga boleh di 0426 2329 dan 0822 96090996. Kabar sehat Pak Ustadz sore ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Apalagi hujan kan? Oh, hujan membawa berkah, ya, insya Allah. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi juma'in amma ba'd. Baik, seluruh pemirsa pendengar setia RRI Mamuju dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini saya agak telat karena tadi harus ke rumah dulu ya, ganti kostum dulu karena saya sudah khawatir kalau saya pakai sepatu nanti. Oh iya benar. Karena hujan. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjut lagi ya. Jadi ketika memulai pengantin baru dengan penuh cinta. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas ya, baru episode pertama ya, part pertama, masa-masa memasuki rumah tangga yang baru. Ada hal yang perlu dipahami bahwa pasangan setelah dia memasuki masa pernikahan, pintu pernikahan dan mengalami namanya masa pengantin baru, ada hal yang sering muncul itu adalah ketersinggungan. Ini ketersinggungan dan kepekaan. Iya. Karena disitulah setiap kita akan terbuka aslinya. Dan disinilah terkadang kalau tidak memiliki ilmu di dalam menghadapi masa-masa ini, disinilah banyak rumah tangga yang bahterahnya oleng. Nah, gitu. Kenapa di awal-awal yang tadinya merindukan sebuah yang selalu yang kalau habis menikah itu enak bahagia, lo kok begini kayak gitu, lo istri saya kok begini gitu kan, kok sedikit-sedikit cemburuan, sedikit-sedikit marahan kayak gitu. Begitu juga istri, lo suami saya kok ternyata begini, ya malas, susah diatur, ya sudah diingatkan berkali-kali. Nah ini kalau terus diperturutkan dan tidak ada ilmu di dalam menghadapi pasangan yang seperti ini, maka disinilah akan terjadi pertengkaran. Yeah. Ego masing-masing akan muncul dan disitulah awalnya biasanya bibit-bibit perceraian. Dan ini banyak sekali rumah tangga yang karam, artinya kapal yang karam, rumah tangga yang berantakan di awal-awal pernikahan. Maka kedua belah pihak suami istri yang paling pokok menetapkan adalah kembali ke orientasi awal. Untuk apa saya menikah? Kayak gitu. Ya. Jadi orientasi awal, dan ini sudah lama kita bahas ya, orientasi menikah itu adalah niatnya adalah ibadah. Kalau kita mulai awal dulu kembali ya. Ini kan materi kan tidak ada bisanya bab pertama selesai dan begitu selesai tidak terulang lagi ya. Karena kan saling berkaitan ya. Ibadah yang dimana ketika orang masuk ibadah maka semuanya diniatkan kebaikan. Nah suami yang sudah masuk tahapan ini itu memahami bahwa istri yang saya hadapi ini, wanita yang saya hadapi ini adalah saya tidak boleh banyak menuntut. Yang saya ada berikan adalah orientasinya adalah membahagiakan pasangan sebaik-baiknya.
memberi sebanyak-banyaknya tanpa menuntut apapun. Jadi suami yang banyak memberi dan tidak banyak menuntut, istri juga begitu, ya, memberi sebanyak-banyaknya, melayani sebanyak-banyaknya, meladeni sebanyak-banyaknya tanpa banyak menuntut. Nah, kalau masing-masing pasang ini memahami itu, maka yang ada adalah hanya yang dipikirkan bagaimana membahagiakan pasangan. Dan ketika kedua belah pihak suami dan istri memahami konsep yang sangat fundamental ini, maka tidak akan ada namanya orang tersakiti. Ya, karena menikah ini saya bukan mencari saya dibahagiakan, tapi saya yang akan memberikan kebahagiaan. Suami yang demikian, istri tidak demikian, maka akan ketemu di tengah-tengahnya. Maka orientasi membahagiakan pasangan ini adalah satu hal yang sangat urgen dimiliki di awal-awal pernikahan. Itu yang pertama. Ya, jadi orientasinya adalah bagaimana memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kepada pasangan tanpa banyak menuntut, baik oleh pihak istri maupun suami. Yang kedua, bahwa di era awal pernikahan yang paling juga dituntut adalah ketulusan. Ketulusan. Nah, ketulusan di dalam melayani, ketulusan di dalam menerima pasangan. Jadi perlu diingat bahwa yang kita nikahi ini adalah manusia, dan manusianya bukan manusia pilihan, ya. Artinya manusia biasa. Kalau manusia pilihan itu kayak Nabi, maksum dia, ya kan? Rasulullah itu kan maksum, ya, dijamin masuk surga, ya kan? Ya. Pun bukan Nabi, sahabat Nabi juga bukan. Ya, meskipun sahabat Nabi tidak maksum, tapi kan dicintai oleh Allah. Dia juga karena dia menjadi orang-orang di sekitar Rasulullah, gitu. Jadi generasi terbaik. Nah, pasangan kita, istri kita, suami kita itu bukan manusia yang dekat dengan Nabi, yang tentu punya peluang salah dan lupanya sangat tinggi. Maka disinilah kita kembali ke konsep warahmah, ya kan? Warahmah artinya di mana segala kelebihan dan kekurangan suami, segala kelebihan dan kekurangan istri kita menerima dengan penuh ketulusan. Haram membandingkan, apalagi mengungkit-ungkit lagi. Dulu waktunya kita belum nikah, wah baiknya sekali begini. Coba dulu tidak coba ini. Coba dulu sudah seperti ini, saya tidak akan mau gitu. Tidak mau. Apalagi coba kau lihat tetangga atas sebelah itu anunya. Coba lagi kau ini anunya aneh. Coba kau lihat itu kakak anunya ini. Yang begini nih berarti tidak tulus. Ya. Tidak tulus, tidak warahmah. Jadi siapa yang masih mengungkit dan membandingkan, biasanya inilah awal pecahnya sebuah bahtera rumah tangga, ya. Barat kapal dia sudah mulai pecah. Nah, kalau sudah pecah, bocor pecah, mudah masuk air sehingga bisa karam. Nah, ini jadi adanya ketulusan dalam menerima. Kemudian yang ketiga tadi ini adalah warahmah. Warahmah ini menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan, tanpa harus membandingkan, tanpa harus mengungkit, dan tanpa harus juga mengatakan bahwa ini nasibku yang paling masalah. Karena berdasarkan kita ketika pintu akad sudah selesai, maka tidak ada lagi peluang kita membandingkan pasangan dengan tetangga sebelah. Ya. Ibarat kata rumput tetangga lebih hijau. Tidak ada lagi rumput yang paling hijau adalah cuma milik di rumah. Ya. Tidak ada lagi laki-laki yang paling ganteng yang dimiliki oleh seorang istri ketika sudah menikah, suaminya lah yang paling ganteng. Apapun kelebihan dan kekurangannya, dia lah yang paling ganteng. Ya. Jangan bandingkan dengan siapa, termasuk artis. Ya. Terlalu jauh, Pak Ustadz. Terlalu jauh. Istri pun begitu, suami pun begitu, ya kan? Apapun kelebihan kekurangan istri,
istri yang terbaik. Saya sampaikan sama teman-teman begitu, ya. Sesama dosen ya. Semudah-mudahnya, cantik-cantiknya kita punya lihat itu mahasiswa apa semua atau perempuan lain, itu kita cuma bisa melihat, ya, memandang. Ingat, yang halal, yang paling halal yang kita bisa pandang hanya di rumah. Dan yang bisa dinikmati hanya di rumah. Yang halal berpahala hanya di rumah. Yang lain dipandang bermasalah, ya kan? Dipandang terus berdosa, ya. Mau nikmati, jangan coba-coba. Haramnya haram kuadrat gitu. Iya. Nah, mau apa? Cantik di luar tapi tidak bisa dinikmati. Iya, betul. Ini sesuatu yang nikmat, kopi yang harum nikmat itu kan yang bisa dinikmati. Kalau cuma iklannya saja kan buat apa ya gitu. Iya, dilihat pun Dilihat dosa. Adalah dilihat Baik. dosa. ini Pak Ustadz sudah masuk nih pertanyaan, bagaimana kita Tidak lanjutkan? dilihat barang bagus. Jadi 3 konsep awal ya. Jadi Ya. pertama adalah Ketulusan melayani. jadi ketulusan, menerima, kemudian yang kedua tadi apa? Ada konsep warahmah, ya, Tidak membanding-bandingkan ya. membandingkan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini sudah masuk beberapa teman kita ya. Selamat sore dari Muhammad Danang kembali, ada juga Melinda. Pertanyaannya Pak Ustadz, di awal pembahasan ini sempat dibahas tentang ketersinggungan pasca pernikahan, ini yang paling awal kayaknya tadi ya. Iya. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan kita tidak mengenal pasangan kita dengan baik, dan bisa saja kekurangan yang dia punya baru terlihat pada saat kita telah berumah tangga. Hal itu mungkin dipengaruhi beberapa faktor, misalkan pernikahan yang didasari oleh perjodohan. Pertanyaannya, langkah apa yang perlu kita ambil pada saat berada di situasi tersebut? Jadi Baik. dia menyinggung soal perjodohan juga ya Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi begini, kembali lagi ke paling radikal bahwa yang dinikahi ini adalah manusia, ya. Ketersinggungan mengenai antar harapan dan realitas itu terkadang terjadi kayak seperti itu. Ya. Jadi kok dulu lembut, tuh habis menikah kok kenapa kasar begini? Iya. Dulu pendiam ji. Sekarang cerewet ya? Wah, cerewet. Rata-rata begitu Pak Ustadz, kalem gitu ya. Ya kalau Apalagi kalau cewek. jadi memang dunia sebelum menikah, apalagi kalau yang pacarannya itu kan dunia pacaran, dunia fatamorgana, ya kan? Fatamorgana itu apa ya? Ya dilihat indah terus, ya. Tapi ketika di atas tidak ada gitu. Tidak Jadi, nyata lah ya, istilahnya. tidak nyata. Kayak mimpi gitu. Goib. Goib ya. Nah, jadi alam realita itu setelah menikah memang. Dan ingat, cinta itu bukan yang sempurna. Cinta itu adalah menerima pasangan dengan berapa kekurangannya. Disitulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan berkumpulnya antara laki-laki, antara suami istri yang sempurna, bukan. Keluarga bahagia itu adalah justru dipenuhi oleh pasangan yang tidak sempurna dan yang saling menyempurnakan. Nah, itu. Jadi ketersinggungan inilah yang biasa terjadi. Nah, bagaimana menyikapinya? Ketika yang tersinggung misalnya apa, sudah diberitahu ya kan, begini tersinggung, ya kan, coba nangis, coba aku tahu dulu, udah jadi tersinggung. Oh, harus. Maksudnya tetap tersinggung lah Pak Ustadz kalau dibilang coba aku tahu. Ya, iya kan. Jadi dan ini apalagi di masa-masa awal pernikahan, itu sangat krusial, sangat mudah, istilahnya api, ya kan. Bensinnya itu cepat meledaknya itu. Iya, benar. Jadi ini kalau tidak memahami ilmu di dalam menyikapi, ya kan. Ya tidak ada ilmu. Kalau dasarkan mengatakan gampang gitu menikah itu dengan pasangan, sabar pokoknya diam saja gitu. Itu teknisnya, artinya menghadapi ketersinggungan itu adalah melebarkan. Kalau saya begini, memahami salah satu dalam ilmu menikah itu adalah kita luaskan namanya kita luaskan tampungan. Luaskan tampungan. Jadi ibarat begini Mbak, ini ada kelas. Selepas dari kelasnya ini, ya. Ini ada gelas, ya. Bapak pemirsa ada yang lihat gelas ini, kalau dia terisi air banyak, ya kan, penuh misalnya,
kemudian kita ada pulpen, kita titisi 2-3 tinta, ini akan berubah warnanya. Air putih bisa mungkin berubah jadi hitam. Hitam. Kenapa tumpangannya, tampungannya hanya segini. Iya. Tapi coba tampungannya sebesar ruangan ini. Iya, nggak kan? mempan dong Pak Ustadz ditetesin tinta. Tetesan tintanya, jangan kan tetesan tintanya, pulpennya jatuh pun itu tetap tidak mempengaruhi warna airnya. Kenapa? Tampungannya besar. Tampungannya besar. Nah, jadi bagi yang sudah menikah juga harus memiliki tampungan dada yang lebar, yang luas. Saya melihat itu artinya butuh tampungan kesabaran yang lebih betul. banyak ya. Sifat pertampungan ini tinggi. Jadi ketika misalnya katanya istri atau suami menyinggung, tapi tampungannya luas, itu tadi ibarat tetesan tinta itu nggak terasa. Namun ketika tampungannya sedikit, ya hatinya sempit, tidak lapang, ya kan? Langsung ya. Langsung terbakar. Tapi mungkin gimana Pak Ustadz? Kayaknya zaman sekarang ini kayak agak susah gitu ya memiliki tampungan yang lebar itu. Bagaimana membuat tampungan yang lebar, hati yang lebar kan gitu. Maka Nabi sudah menyampaikan, Imam Syafi'i ya sudah memberikan caranya adalah mengobatinya ya dengan apa? Jadi cara melebarkan dada bukan physically-nya yang dilebarkan ya, itu kan rasanya, ya kan rasanya. Itu adalah memperbanyak dikrul qalbi. Jadi zikir hati. Zikir hati. Mengobati hati, ya, ya. Dan ini obat hati sudah dilantunkan oleh Opi kan? Ya. Obat hati. Oke, ada 5 perkaranya. Masih apa Mbak Yang Isra? pertama baca Quran Dan maknanya. Yang kedua apa tuh? Salat malam ya? Dirikanlah perbanyaklah berpuasa. Berpuasa, salat malam dirikanlah, zikir malam perpanjanglah, dan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, gitu. Nah, ini kalau dibersamakan dengan istri, ngaji bersama istri, salat malam bersama istri sama pasangan, ngaji bersama, zikir bersama, dua-duanya akan lapang, maka tersinggungannya pun itu akan cepat hilang. Gitu. Ajak dong berarti istrinya untuk ini ya. Dan memang hadisnya Nabi memang ngaji bersama. Ngaji bahkan jangan ngaji. Itu kalau kata Nabi ya, pahala besar bagi suami ketika dia bangun kemudian melihat istrinya tertidur, dia percikkan, dia bangunkan dan dia percikkan, kan, penuh kelembutan. Wah, itu malaikat sangat senang dan mendoakan. Dia percikan, tapi bangun-bangunnya istrinya juga tersinggung. Kenapa dipercikan gitu? Nah, percikannya penuh kelembutan dengan doa. Jangan bilang, woi bangun kok, ini istikutu ini berkali-kali bongkainya. Aduh. Jadi tampungan ini harus besar, ya. Jadi ditampung ini hati. Jadi pertanyaan Dadang ini, habis menikah itu harus banyak tampungan. Itu tampungan hati. Kemudian kedua, tampungan ilmu. Jadi ilmunya itu mempengaruhi. Jadi kalau ilmunya hanya pas-pasan, dan memang kan kita kebanyakan menikah itu kan ilmunya hanya ilmu nikahnya, modalnya bukan modal ilmu, modal syahwat, modal semangat, itu kan, modal nafsu. Jadi atau modal nekat mungkin. Modal nekat juga, atau modal sudah modal terpaksa karena sudah terlanjur gitu. Jadi tampungan kedua adalah selain tampungan hati, tampungan ilmu. Jadi cara berpikir, cara pandang, dan cara kita berperilaku itu sangat tergantung ilmu. Maka justru setelah menikah itu kita harus makin terus memperbanyak ilmu, terutama ilmu tadi tentang keluarga, tentang istri, tentang suami, tentang bangun rumah tangga. Ini penting terus di-upgrade ilmu ini, ya. Saya Mbak Ijra sampai sekarang itu ya, buku tentang pernikahan, buku-buku tentang apa. Saya kasih istri kemarin pesan lagi buku dari temannya dari Malang gitu kan, 3 buku dipesankan itu. Ini menggrade ini ilmu kita ini, bahwa ya tiap hari dalam rumah tangga itu ya harus belajar ya. Harus belajar karena akan terus ditemukan hal-hal yang baru, apalagi yang sudah punya anak ya kan. Setiap tahapan perkembangan itu kan dia punya tahapan itu, ya kan. Dulu suka minum susu, sekarang sudah tidak lah.
Sekarang dulu cuma di rumah, ini betul punya sepeda, di luar terus. Ini kalau nggak dipahami terus, wah ini perkembangan itu kan punya masa emas ya. Ya. Nah orang tua harus punya ilmunya di mana di masa emas jangan sampai lewat. Nah baru pernikahan juga begitu harus begitu. Jadi perempuan ternyata begini, laki-laki ternyata begini. Semua punya ilmu, semua punya kadar. Nah terkadang kalau ilmu kita sempit sedikit, ini mempengaruhi cara pandang kita. Nah cara pandang inilah yang kadang mempengaruhi perbuatan kita. Nah gitu. Jadi harus banyak ilmu ya Pak Ustadz ya. Jadi tidak paham bahwa marahi mukul istri sebuah dosa. Jadi kalau ilmunya mengatakan istri itu ada di bawah suami, dihantam terus saja istrinya. Kenapa ya? Pandangannya cuma memahami bahwa Iya. suami itulah hebat, istri di bawah. Itu kayak apa ya, prinsip kuno apa ya istilahnya Pak Ustadz ya? Jadi patrialisme. Jadi yang mengatakan bahwa ya suami itu adalah Pemimpin ya yang terhebat dalam jadi keluarga. Istri itu di bawah. Tidak ada konsep egaliter kan gitu. Nah ini kalau dipahami betul akhirnya istri akan terus terzolimi kan gitu. Nah sementara kan dalam Islam laki-laki dengan perempuan setara dalam berbuat kebaikan, semua berpeluang untuk berpahala. Ya, istri berpeluang berpahala kepada suaminya, suami juga berpeluang berpahala kepada istrinya ketika keduanya saling berkhidmah, ya kan? Saling memberikan kebaikan. Itu udah baik. Semoga terjawab ya untuk Muhammad Dadang ya. Berikutnya Pak Ustadz dari Melinda. Izin bertanya Pak Ustadz, hukum jika seorang istri belanja keperluan sendiri dari uang suami tanpa sepengetahuan suaminya. Saya agak tergelitik nih Pak Ustadz. Jadi kayak banyak kayaknya di media sosial gitu. Ini sering diungkit juga nih Pak Ustadz. Jadi ingat ibu-ibu ya, suami kita itu kalau sudah menikah, selain juga untuk kita, uangnya juga itu tetap untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Jadi kalau mengambil tergantung, kalau suaminya nggak pernah kasih, ada hak tak di situ untuk mengambil. Kalau suami nggak pernah memberikan, ya, jadi bikin nafkah itu. Jadi kalau istri, ya, semua tanggungan istri itu ada di suami. Makanya kan istri itu tidak wajib mencari nafkah, karena kewajiban nafkah adalah suami. Nah, namun kalau ada istri mau mencari nafkah, ya mau bekerja harus izin suami, ya, karena setiap nanti penghasilan istri, ya, itu bukan miliknya suami, milik istri, ya. Tapi penghasilan suami itu milik istri, nah gitu. Jadi seluruh penghasilan suami itu haknya istri juga di situ. Ya. Tetapi kalau istri bekerja, penghasilan istri bukan miliknya suami. Nah, itu bedanya. Iya, Nabila Deni Sumargo, uang kamu, uang aku, uang kamu gitu ya. Uangku bukan uang kamu. Iya. Jadi yang istri yang bekerja. Tapi terlalu kelewatan istri yang sudah dikasih izin, ya, nafkahnya dia tidak bagi, kayak gitu kan? Yang kasih istri kan izinkan suami. Kalau ada istri bekerja tidak diridhoi oleh suami, maka gajinya juga itu tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa tanpa ridho suami? Begitu. Nah, bagaimana kalau mengambil uang suami tanpa sepengetahuan? Ya. Ini kalau suaminya memang pelit, ya, tidak dikasih haknya dan tahu uangnya ada, ya, itu ada beberapa yang membolehkan. Namun kalau saya tetap usahakan tetap ada izin, ya, ada izin. Harus komunikasi dulu ada izin gitu ya. kepada suami kayak gitu. Misalnya gini Pak Ustadz, kalau misalkan uangnya sudah diberikan suami kepada istri, terus niatnya kan uang itu untuk ya sebutlah belanja keperluan dapur gitu, tapi istrinya tidak meminta izin kepada suaminya untuk kayak beli pakaian lah gitu apa? Kalau sudah diberikan kepada istri, itu bebas istri membelikan apa. Oke. Ya, kayak sudah milik. Iya, Sudah tapi milik. itu banyak menjadi pertengkaran loh Pak Ustadz, karena katanya kan kalau suami ngasih duit ya itu untuk keperluan dapur gitu, jadi nggak boleh dipakai untuk yang lain. Sudah milik. Jadi begini, segala harta yang sudah diberikan kepada
kepada istri itu sudah milik istri, ya. Jadi makan itu sebenarnya kewajiban suami. Jadi kan sudah berapa kali pernah kita bahas ya. Ya. Jadi ingat ya, ada 5 kewajiban suami. Ini kalau khutbah nikah saya selalu sampaikan. Saya sampaikan di rumah Ibu Jir kemarin kan. Ya. Ya, 5 kewajiban memberikan makanan terbaik, tempat tinggal terbaik, pakaian terbaik, pendidikan terbaik, perhatian yang terbaik. Jadi makan terbaik itu suami yang punya kewajiban. Ya. Jadi ketika uang dikasih saja istri, ya istri ini dia bisa eksplorasi dengan 5 ini. Ya. Saya beli makan, ya berarti masuk. Ya. Dia beli pakaian, ya masuk, ya kan? Saya beli buku-buku terkait mengenai pendidikan karena suami nggak bisa mengajarkan, ya termasuk, ya kan? Jadi saya kira kehidupan rumah tangga akan hanya terputar 5 hal ini. Di mana coba yang tidak masuk, ya? Yeah. Saya beli pakaian, ya memang masuk, ya kan? Tapi nggak itu tidak ada listnya bilang beli alat make up gimana Pak Ustadz? Berarti kan memberikan yang terbaik, ya kan? Jadi pakaian terbaik itu kan artinya supaya tampil terbaik. Oke, baik. Make up itu kan bagian dari supaya tampil terbaik. Untuk kepada siapa? Untuk suami. Ya. Itu kan pakaian cuma istilah saja. Ya. Artinya maknanya pakaian terbaik itu supaya membuat penampilannya menjadi lebih baik. Penampilan istri itu kelihatan baik, ya kan? Baik di depan suaminya maupun baik juga di luar. Ya. Karena ketika misalnya istri pergi acara nikah, ya pakaiannya urakan, tentu yang orang bilang kapan lama kayak suaminya tidak bisa nilai istrinya, agak gitu kan? Nah itu kan juga terbawa. Ya, tampil di depan orang lain itu penting. Tapi kalau bagi perempuan ya selama tidak berlebihan, artinya tampil baik dalam kondisinya adalah sewajarnya. Kata Nabi, ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum hatta takunu syamatan finnas, kan begitu. Ya. Ahsinu libasakum itu perindah kau punya pakaian, itu perintah. Jadi berpakaian baik, indah itu perintah Nabi. Ahsin wa aslihu rihalakum, dan tempat tinggalmu juga bersihkan, perbaiki. Ya. Untuk apa? Hatta takunu syamatan finnas, sampai kau kelihatan indah di hadapan manusia. Jadi tampil di depan manusia, tampil bersih, tampil elegan, rapi, itu perintah Nabi. Iya. Gitu. Berarti ada 2 pendapat sebenarnya. Tapi kalau merujuk kepada kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri, berarti ketika uang sudah diberikan kepada istri dan istri belanja pakaian itu sudah bagian di dalam bahwa ini haknya istri untuk menerimanya. Adapun nanti diapakan yang terbaik, yang jelas dalam konteks tidak berlebihan. Artinya juga bisa mengatur ya bahwa dapur juga masih terpenuhi ya Pak Ustadz gitu. Ya betul. Baik, selanjutnya Pak Ustadz dari ini tadi dari Melinda ya, berikutnya dari siapa ini nggak ada namanya. Bagaimana Islam mengajarkan agar rumah tangga dapat terwujud sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Ini mungkin bisa diwakili aja sama yang lain, soalnya ini juga sudah ditanyakan nih beberapa kali. Ikram Ardian, apa yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa ketika mendapat salah satu keluarga yang bertengkar atau cekcok dengan rumah tangga mereka? Ini keterlibatan orang lain, bisakah dijawab Pak Ustadz atau gimana? Baik. Saya tidak tahu orang lain yang siapa ya kan. Yang jelas yang pertama, Anda jangan sembarang video. Ya. Ya, sekarang kan tadi saya diskusi di kampus ya sama TPRI. Jadi salah satu penyakit kita sekarang ini tidak ada namanya saringan. Santun video share. Share. Padahal sesuatu itu harusnya disaring dulu sebelum di-share gitu. Saring sebelum di-share gitu kan. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang bertengkar rumah tangga, yang pertama yang saya sampaikan, jangan langsung di video, ya, apalagi video dan disebarkan, ya, menyebar aib itu sebuah perbuatan yang hina, ya, perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau ada yang bertengkar, Anda lihat apa yang harus dilakukan. Ya kalau tengkarannya fisik ya lerai, ya, pertengkarannya fisik lerai. Kalau pertengkarannya mulut, cekcok dan seterusnya, ya kalau Anda punya peluang untuk melerai, ya leraikan. Ya, dudukkan. Kalau perintah Nabi, orang yang sementara bertengkar itu kan sebenarnya dia sementara marah. Marah itu kan berarti bagian dari syaitan. Bagaimana ya, dudukkan. Didudukkan. Suruh duduk.
Oke. Ya, duduk ya. Kalau bertengkar sambil duduk gitu. Duduk Gimana tuh Ustaz? beruduh Oh iya. ya. Jadi kalau orang bertengkar itu suruh beruduh supaya dia meredam panasnya, meredam karena orang marah itu kan dari setan, setan dari api. Ya. Dia dalam dengan wudu, duduk berbaring. Kalau masih marah tidur itu saja. Gitu. Ya. Jadi Kalau maksudnya Pak Ustadz yang dari pihak lain ini kemudian masuk ikut campur, maksudnya tujuannya untuk melerai tapi dengan berkata-kata begitu, apakah boleh? baik, jadi ini kan tidak jelas tadi pertengkarannya apa, Iya, ya kan? betul. Jadi kalau memang pertengkarannya misalnya hanya sifatnya tengkar biasa dan itu bisa selesai di situ juga, ya nasihati kayak gitu. Bisa mencari penengahnya lebih. Apalagi kan mahasiswa kan ya orang bilang apa tuh kau tahu ya kan, Yeah. mahasiswa kok yang mungkin bisa cari toko, bisa mencari apa Yang dipercaya, yang ditokohkan, yang dituakan, ya, yang dituakan. Ya kalau dia nih panggil Pak RT lah, gitu kan. Ini ada warga yang berkelahi gitu kan. Ya. Ditokohkan. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah kalaupun nanti kan sekarang kan bisa banyak ya, misalnya ini kan bertengkarnya apa, bertengkar langsung fisik di situ atau dia ada perempuan, ada temennya, dia cerita saya bertengkar dengan suamiku, apa semua kan bisa aja kayak begitu. Berarti istilahnya curhat gitu. Curhat nih, apa yang lakukan? Ya kalau Anda memiliki ilmu ya sampaikanlah yang baik-baik. Ya. Kalau tidak ya gampang aja. Buka aja YouTube di situ kan. Di Google teorinya. Buka aja di Facebooknya apa itu? RRI Mamuju kan, keluarga Sakinah. Oh ini ada temanya nih yang menarik ini dibahas ini. Begini solusinya. Atau langsung ikut live bertanya di setiap Kamis jam 4 sampai jam 5 sore. Nah ini cara-cara namanya memberikan petunjuk ya. Karena menasihat itu kan konteks sekarang itu kan tidak hanya kita harus mulut kita langsung enggak. Menasihati sekarang orang kan bisa dengan mulutnya orang lain. Ya. Bisa dengan ulama langsung. Caranya apa ya? Kirimkan linknya, kirimkan videonya, kirimkan link materinya, blognya, ya kan? Alamat websitenya, alamat apanya, bahkan downloadkan bukunya dan seterusnya. Yang dia bisa mungkin kalau temannya ini kenapa toh saya setiap melihat pasangan kok maunya emosi aja terus, ya kan? Oh, berarti ini perlu melihat ilmu terkait mengenai pasangan. Carikan buku, downloadkan ceramah. Karena kan ada itu pernah. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada seorang ulama ya. Curhat. Jadi curhatnya begini. Pak Yai, saya ini kok ada heran saya rasa diri saya ini. Nah, kenapa? Dulu waktu saya menikah, istri saya itu cantik sekali. Cantik sekali. Iya kan? Setelah menikah kok berubah drastis gitu kelihatannya. Cantik sekali dan dia lah wanita paling cantik gitu. Begitu sudah menikah, kenapa? Banyak yang lebih cantik lagi gitu kan? Iya. Lama-lama, tidak ada yang cantiknya, gitu kan? Justru perempuan itu cantik semua kuliah, gitu kan? Ya. Langsung Pak Yai bilang, Ananda, kalaupun Anda mampu menikahi ya seluruh wanita di dunia ini, Anda nikahi semuanya, maka kelak anjing pun nanti Anda kelihatan cantik juga. Artinya nikah satu, enggak puas satu lagi, tambah lagi, bahkan semuanya perempuan nikahi, maka anjing pun akan cantik. Maksudnya laki-laki perempuannya sudah semua sudah menikahi, jadi tinggal hewan aja kelihatan udah cantik ya, soalnya istri-istrinya sudah nggak cantik semua kelihatannya. Maka solusinya adalah ketika Anda sudah menikah, jangan banyak memandang yang lain kecuali pandang yang ada di rumah. Perbanyak menundukkan pandangan. Betul. Gitu ya, Pak Ustadz, ya. Maka Pak Yai ini menasihati perbanyak godul basor, ya kan? Perbanyak tunduk. Dan itulah salah satu bagaimana supaya kelihatan pasangan kita terus kelihatan mudah, kelihatan cantik, maka jangan banyak memandang yang bukan dibolehkan. Jangan banyak memandang
pasangan lain, jangan memandang lawan jenis lain kecuali yang ada di rumah. Itulah cara mengawetkan kita pasangan. Wah ya. Baik. Seperti itu Mbak Ijra. Ya. Kemudian ada lagi dari Fikram, izin bertanya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh suami istri ini sehingga menimbulkan rasa nyaman dalam rumah tangga sekaligus bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah. Baik. Ini yang keempat sebenarnya yang mau sampaikan tadi, bahwa satu hal ketika masuki rumah tangga baru itu harus memperbanyak ngobrol bersama pasangan. Ngobrol ya. Jadi ingat ada banyak hal yang membuat kita sia-sia, namun kata Nabi ada tidak mungkin terhitung kesia-siaan ketika istri dan pasangan selalu banyak bermesraan. Nah gitu. Nah ini hal yang penting bagi suami yang baru, pasangan baru adalah meluangkan waktu untuk saling bersama. Mengobrol gitu. Ya, meluangkan waktu untuk saling bersama. Salah satunya adalah berbincang-bincang. Ya, dan dibincangkan ya tentu tidak perlu yang serius-serius. Ya. Ya. Ya tapi kadang yang berat-berat. Mungkin suami ya atau ya istri lah gitu ya, atau salah satu diantaranya gitu Pak Ustadz. Kalau merasa tidak ada yang penting untuk diobrolkan, jadi obrolannya itu benar-benar tidak ada. Nanti ada yang penting gitu baru ngobrol. Keliru. Keliru ya? Keliru. Ya. Justru bagi pasangan yang baru, ya apalagi baru masuk pernikahan, itu ngobrol itu sesuatu yang wajib untuk diluangkan, ya. Dan kalau bisa ngobrolnya jangan seperti orang lain, ya. Oh. Ya baiknya ngobrolnya ya sambil apa namanya ini? Canda-canda. Gitu ya? Enggak, jadi ya ada candanya, posisinya. Nah, jadi jangan saya dengan seperti ini kan, ini kan kayak orang lain kan, ada lagi mejanya kan. Apalagi jaraknya sampai 5 meter gitu. Bagaimana? Mana orangnya Pak? Ya kan menarik ya. Ya, betul. Beda kalau suami istri itu. Artinya apa tuh, perempuan itu kan perlu sandaran. Ya, paling bagus dia menyandar. Sambil bincang, ya kan. Laki-laki itu yang baik itu kan sering memegang kepala istrinya, ya kan, sering mencium kening istrinya, gitu. Jadi tentu ngobrolnya posisinya berbeda ketika dia ngobrol dengan pasangan lain, ya gitu. Ngobrolnya penuh dengan kemesraan, penuh dengan kisah-kisah yang memberikan pelajaran. Nah disitulah obrol itu kan waktu-waktu itu sangat-sangat krusial. Jadi apalagi saat ini ya mencari waktu luang untuk istri, untuk pasangan, untuk suami itu kan apalagi kalau dua-duanya bekerja ya, itu sudah sulit ya. Apalagi kalau sudah pulang ke rumah ada waktu dipakai lagi main HP. Ya. Sampai tengah malam Pak Ustaz. Sampai tengah malam. Saya termasuk harus jujur memang agak berat ini HP ini untuk ditinggal ya. Terkadang sampai ke rumah lepas bunyi lagi. Mau dipegang ada mungkin di rumah ini tidak dipegang. Yang penting tuh jadi memang namun perlu komitmen, konsisten dan komitmen gitu. Atur waktu gitu Pak. Jadi kapan HP ini memang harus betul-betul di off kan ya. Saya termasuk ketika masuk ke rumah ya bagaimana caranya saya tidak pegang ya. Yang saya pegang kalau bukan istri anak gitu. Atau hal-hal yang saya harus layani istri yang memang berhubungan untuk dia, yang menjadikan bentuk pelayanan kasih sayang saya kepada dia. Namun tidak bisa dipungkiri kadang juga hal yang memang penting sekali gitu. Jadi yang tidak bisa. Jadi itu yang Fikram tadi apa yang dilakukan kalau Dinda akan menikah dan masuki masa pernikahan, dan teman-teman siapapun di rumah yang mendengar bahwa sering-seringlah luangkan waktu dalam sehari itu ada khusus bersama pasangan ya, diobrolkan apa saja yang dimana menambah kemesraan ya. Jangan juga ngobrolkan yang justru memperuncing ya. Gosip. Apalagi menggosip menambah dosa. Itu ya tadi tahu nggak tadi itu ya begini, jangan. Kalau ada yang begitu saling mengingatkan ya. Kalau suami mulai membicarakan orang, istri begitu ya,
Pun sebaliknya, ya. Tapi biasanya istri yang memulai biasanya. Ngobrolin sinetron gimana Pak Ustadz? Hah? Jadi Menggosip sinetron nih, boleh nggak sih? Soalnya itu kan fakta fiksi gitu. Bisa kali ya ngobrolin kayak film-film gitu ya. kalau ngobrolin sinetron, baiknya begini. Suami itu mengingatkan istri jangan terlalu banyak nonton sinetron. Itu, ya kan? Sebutkan sinetron Indonesia yang baik, itu kan. Karena rata-rata kan penuh dengan apa? Kekerasan. Iya. Penuh dengan coba apa sinetron? Ya, sinetron Indonesia itu kan hanya percintaan, pertengkaran, kekerasan. musuh. Apa sih ada yang merebut suaminya, ya atau merebut istrinya, ya kan? Iya, betul. Itu saja kemudian bertengkar, kemudian dipukul apa semua berakhir dengan tobat, mati, ya kan? Sebelum mati dia sekarat, dia syahadat, tobat agak begitu, ya. Jadi Atau siksa kubur. ya, hampir semua sinetron Indonesia itu belum saya nonton, saya sudah tahu nih alur ceritanya. Alur ceritanya ya kan? udah ketebak ya. Nikah dulu, habis itu akan ada antagonisnya, merebutnya, itu kan cuma ceritanya aja berbeda-beda. Tapi Iya. pada intinya begitu aja sebenarnya. Ya. Iya. Ya, sebelum berakhir ya, kalau tidak cilaka sekalian, ya sedikit sempat ada tobatnya, ya kan? Kemudian berakhir dengan berbagai macam episode dan ya itu aja berkembang ya kan, ada antagonisnya apa semua. Tapi di sinetron yang kayak seperti itu kayaknya juga memberikan contoh yang buruk ya Pak Ustadz ya. Betul, lebih banyak buruknya. Ya malah. udah nonton berita aja di Pak Ustadz. Jadi Cari ilmu lebih tepatnya lebih bagus. Ngobrolin soal bagaimana mendidik anak gitu kan. betul. Dan sekarang pilihannya banyak kok. Ya, jadi sekarang apalagi kalau televisi ya kan sekarang kan informasi bukan satu-satunya televisi. Ya kan? Di YouTube sekarang kan sumber bukan bahkan di YouTube itu melebihi berita. Iya. Kita mau nonton berita luar negeri pun ada di YouTube itu. Sekarang tema apa kita mau cari? Oh, kalau orang mau serius sih, tema mulai potong tempe sampai potong sapi kan ada semua di YouTube itu kan. Iya. Bagaimana memotong tempe yang baik gitu Iya. kan. Tata cara mengirisnya yang tipis yang tebal kan, mencampurnya ya kan. Saya pelajari itu karena saya termasuk suka menggoreng di rumah kan, namanya kan berikan. Sampai motong sapi bagaimana tepat ya apa? Biar nggak dikejar-kejar ya sapinya. Enggak sapi bagaimana Tepat di uratnya. napasnya bagaimana pas supaya ada semua di YouTube kan. Iya. Memotong sapi itu kan tidak langsung motong, cari tepatnya yang tepat Supaya dia tidak tersiksa matinya gitu. tidak tersiksa tajamnya, kemudian di mananya, kemudian tarikan napas keberapanya kan. Nah, itu ada semua itu semua ada itu ya. Iya. Motong sapi, motong tempe yang paling tipis sampai motong sapi, artinya ilmu yang paling berat sampai yang paling ringan, Ada ilmu semua. yang paling halal yang paling haram ada semua. Mhm. Dan itu semuanya mudah, hanya di ujung jari kita. Iya. Dan kemudian nih Pak Ustadz tadi kan sempat menyinggung soal apa itu ya? Kalau bentuk obrolan itu kan sebenarnya bentuk perhatian ya. Betul. Mhm. Nah kemudian misalkan seperti ini ada yang di luar sana yang mengatakan bahwa dia itu termasuk kategori orang yang tidak bisa romantis. Jadi kalau misalkan istrinya membutuhkan perhatian-perhatian kecil gitu atau ya membutuhkan obrolan karena suaminya jarang ngobrol, kalau di rumah tuh main HP. Terus suaminya bilang saya bukan tipe orang yang romantis, mohon maaf seperti itu. Apakah itu bisa diterima Pak Ustadz? Nggak. Jadi begini, saya tidak temukan itu bahwa ada orang tidak bisa ngomong. Ya. Iya. Nggak. Padahal ngomong sama temannya lancar ya Pak? Enggak. Jadi dia cuma situasional aja. Situasional aja. Perempuan pendiam itu enggak. Pendiam itu selamanya enggak. Dia ada situasi situasional dia tidak bisa ngobrol. Iya kan? Laki-laki pun demikian. Iya. Dia pendiam enggak. Ada situasional dia memang dia lebih senangnya diam. Ada situasional dia sebenarnya dia jago ngobrol. Nah, suami istri itu tidak ada lagi batasan. Apa yang dibatasi? Yang tadinya semuanya haram jadi halal semua. Dia kan? Jangan keobrolan, ya kan? Tubuh tadinya yang tidak bisa dia oleh siapapun dengan sahnya itu kan bisa semuanya kan gitu. Iya. Jadi bagi saya itu hanya menutup diri saja. Menutup diri ya. Kemudian saya tidak romantis. Romantisme itu bisa dipelajari. Tapi beda kayaknya Pak Ustadz ya antara romantis dengan perhatian gitu ya. Orang yang tidak romantis pun bisa menjadi orang yang perhatian. Orang yang perhatian pasti romantis. Oke. Karena bagian dari orang yang perhatian, karena munculnya romantis itu dengan perhatian.
Oke, Oh iya, oke, oke. bagaimana dia bisa katakan romantis tidak perhatian? Berarti nggak dapat perhatian dong kita kalau misalkan suaminya nggak romantis gitu Pak Eh, Ustadz ya. Munculnya romantis itu karena perhatian, Hmm, ya kan? Oh perhatiannya suamiku, wah memang hebat dia karena itulah bagian dari romantisme itu dengan perhatian. berarti Kayak gitu. tidak bisa apa itu terbantahkan ya istilah saya tidak romantis ya, Terbantahkan. terbantahkan ya. Romantisme itu bisa diperoleh dengan ilmu dengan belajar, ya kan? Bagaimana kita mengetahui bahwa saya tidak romantis, saya romantis dan tidak romantis kalau dipelajari, Iya betul. ya kan? Jadi itu kan bagaimana cara memperhatikan pasangan, bagaimana menghargai istri, menghargai suami itu kan dengan ilmu. Nah, dengan cara memberikan yang terbaik itu kan bagian cara perhatian. Nah, memberikan perhatian yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik itu kan bagian dari romantisme. Maka romantisme itu bisa diperoleh dengan belajar, dengan ilmu. Seperti itu. Ya harus mengetahui ilmu berumah tangga ya Pak Ustadz ya sebelum Ilmu, menikah tadi. ilmu romantisme. Iya kan? Baik, Pak Ustadz satu pertanyaan lagi. Iya. Ini dari pengguna siapa ya? Tidak ada namanya ini Pak Ustadz. Dari 7921. Bagaimana hukumnya seorang suami yang suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain? Haram. Tidak Haram. boleh. Tidak boleh. Jadi membanding-bandingkan pasangan itu nggak boleh. Ya, Kalau misalkan istrinya nggak jago masak nih, ini terutama nih Pak Ustadz. salah suami. Ya. Oke, Pak Ustadz yang bilang ya? Ya, jadi kalau Anda membandingkan itu ya ini jagonya masak tidak bisa. Bukan istri salah suami, ya kan? Bisa dikasih kursus gitu. Karena kan bagian dari memberikan pendidikan terbaik kepada istri itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami ngasih pendidikan. Terutama Masak itu pendidikan. salah satunya pendidikan dapur Iya, gitu betul. ya. Jadi, Tanggung jawab suami ya Pak Tanggung Ustadz? jawab suami. Bagaimana saya bisa mengajar, Pak? Oh, saya tidak bisa memasak. Iya. Berikan dia tutorial, ya kan? Isi kuotanya, ya kan? Ya kan? Atau kursuskan dia. Iya kursus ada. Begitu. Jadi semua kekurangan istri itu kesalahan suami. Ya. Apalagi Oke. istrinya suaminya banding, ini tidak bisa kasih mendidik anak. Coba lihat tetangga sebelah. Iya. Masa satu kelas anaknya bisa membaca kita belum? Ini istri tidak bisa, tidak bisa. Itu salahnya suami itu. Kenapa? Dia gagal mendidik istrinya. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Pokoknya semua kekurangan istri itu salahnya suami. Siapa suruh jadi suami? Enggak, bukan siapa suruh. Memang suami yang bertanggung jawab. Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Setiap kalian pemimpin dan bertanggung jawab. Pemimpin salah satunya adalah suami itu pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya Karena yang dipimpinnya, siapa yang dipimpinnya? Ya istri dan anak-anaknya. Makanya Keluarga. disebut sebagai pemimpin ya karena punya tanggung jawab yang besar gitu Pak Ustadz. Betul, punya tanggung jawab besar. Dan ingat, semua kebaikan yang dilakukan oleh istri dan anak, kibat ilmu kepemimpinan oleh suaminya, maka semua kegiatan kebaikan yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya semua pahala, dan pahalanya semua pasti suaminya dapat. Kalau misalkan ada yang merasa Pak Ustadz bahwa mungkin ya kayak membanding-bandingkan pasangannya tapi beberapa waktu kemudian dia sadar oh saya melakukan hal yang salah beberapa waktu lalu, itu gimana Minta cara maaf. minta maaf? Ya, jadi suami yang elegan itu, yang hebat itu bukan yang selalu mempertahankan egoisme. Dia berani mengakui kesalahannya, menutupi kesalahannya dan menutupinya dengan penuh mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki. Itulah lelaki yang elegan, gitu. Baik Pak Ustadz. Dan enak kok. Jadi segala kehidupan kita itu indah ketika saling memaafkan. Tapi harus gentleman nih, laki-laki Terkadang, gentleman. Ya? terkadang kita ego, Gengsi. Ya, benar. harus gentle ya. Gentle mengakui kesalahan. Baik Pak Ustadz, tidak terasa nih Pak Ustadz kita sudah berada di akhir kebersamaan kita. Yeah. Mungkin pesan penutup untuk kesempatan kali ini silakan. Baik, masa awal pernikahan penuh dengan keindahan, namun ketika tidak dikelola dengan baik jadi awal pernikahan itu bisa menjadi nikmat ketika kita menguasainya, namun bisa berubah menjadi musibah ketika kita tidak mampu menguasainya. Maka cara terbaik bagaimana menguasai ilmu awal-awal pernikahan supaya dia menjadi nikmat, maka kita harus terus belajar. Karena ilmulah yang menjadikan kita bahagia dan kekurangan ilmu pula yang menjadikan kita sengsara. Ilmu pernikahan, ilmu tentang menguasai keluarga, memahami istri, memahami suami, memahami pasangan, bagian hal terpenting yang harus kita terus kita update, terus grit
supaya terunaikan, terus kita perbaharui supaya kebahagiaan rumah tangga itu kita bisa peroleh. Dan salah satu caranya adalah melalui keluarga sakinah setiap Kamis jam 4 dan 5 sore bersama Hijrah Mawi. Ya, Ustadz Furkan Mawardi ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Kamis depan bisa kembali lagi bersama kita di Keluarga Sakinah. Pendengar juga terima kasih telah bersama kami sore hari ini, dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya stasiun produksi RRI Mamuju bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar. Tahukah Anda, seluruh jamaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asy di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jamaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asy. Pada tahun 1760, Habib Buga Asy datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil